Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara yang mulia pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengadakan tasabuhan dan istighosa kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bashiri hada zaman radhiyallahu an dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan terlimpah ruah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia Husain, kepadanya kami dipersilakan. إلى حضرة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معدود. Kita panggil umat masyarakat ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq wa za'al batil innal batila kana zahuqa. Allah fafirru ilallah wa qul ja'al haqq wa za'al batil. Allahumma bihadika al-aqdar wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati hati ada jamal wa ahlihi wa syairi awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihadika al-aqdar wa bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati hati ada jamal wa ahlihi wa syairi awliyaka ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bisri disambung Al-Mukarram Al-Habib Husain bin Toha Al-Yahya. Kepadanya kami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta khuluqin azim. Washfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamu alaika rabbi bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi binar musilatil hadratil aliyah. Ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umat wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana mir yassir tawahidina qarib wa alif bainana ya rabbana. Amma hadratul mukarram Bahyai Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf muallif Salatul Wahidiyah qaddasa sirrah wa radiyallahu. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasa sirrah wa radiyallahu. Hadratul Mukarram mursyid kita Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu. Hadratul Mukarram Abah Habib Toha Al-Arif Billah Al-Mukarram Hadratul Mukarram Habib Husain bin Toha Al-Yahya beserta zuriyahnya yang kami hormati, dan juga para bapak protokol yang kami taati,
Yang kami hormati para khatibul wahidiyah yang berkenan hadir di dalam acara mujahadah usbiyah pada malam hari ini. Alhamdulillah untuk menghadiri acara mujahadah usbiyah di kediamannya Hadratul Mukarram Al-Habib Husain bin Yahya. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihim wa syafatihim wa karamatihim wa maddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh damba semoga beliau-beliau tersebut di atas khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT zaman radhiyallahu anhu senantiasa mengulurkan syafaat tarbiyahnya, barokah nadrohna serta dukungan doa restunya sehingga acara mujahadah usbiyah pada malam hari Kamis ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah bid-dini wad dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bahwasanya kita diciptakan Allah hidup di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk betul-betul beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah di sini yang dimaksudkan adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni, ibadah yang tidak tercampur dengan hal-hal selain Allah itu sendiri. Lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau menjalankan agama. Untuk itu beribadahlah karena semata-mata menjalani perintah Allah, bukan beribadah karena mengikuti hawa nafsu, bukan beribadah karena ingin dipandang sebagai orang alim, bukan beribadah karena kepentingan pribadi, di mana kepentingan itu jauh daripada lillahi ta'ala. Di sini Allah menjelaskan wa man adzallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka ibadah yang demikian ini yang dimaksudkan adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang bersih. Di dalam wahidiyah sering disampaikan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri menjelaskan ikhlas ini pertama yakni ikhlasul abidin. Para hadirin hadirat, ikhlasul abidin ini adalah ikhlasnya orang-orang yang jika kita alih bahasakan dan pahami dengan cara yang sederhana, ikhlasnya seorang pekerja, seorang kuli. Artinya dia ikhlas melakukan satu pekerjaan, tetapi dia masih mengharapkan satu imbalan tertentu. Seorang pekerja biasanya dia mau melakukan pekerjaan yang dia lakukan oleh atasannya atau majikannya karena ia memandang upah. Sebagai pekerja ia janjikan satu upah atau bayaran, entah itu harian, entah itu mingguan atau bulanan dan lain sebagainya. Maka seorang pekerja di dalam melakukan aktivitasnya ini masih memandang, dia mengharapkan upah yang dijanjikan oleh majikannya. Jadi yang dinamakan ikhlasul abidin ini ikhlasnya seorang pekerja yang diberi upah pada majikannya. Ikhlasul muhibbin ini adalah ikhlasnya seseorang yang mencintai seseorang ini
Dia mau melakukan apa saja tanpa mengharapkan imbalan karena rasa cinta, seperti seorang lelaki atau bapak-bapak yang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ia mencintai seorang perempuan, tiba-tiba menelpon ingin dibelikan pulsa ataupun kuota dan lain sebagainya. Misalnya tanpa banyak pikir-pikir, dan diberikan langsung semua permintaannya. Akan tetapi orang tersebut tidak mengharap, lelaki tersebut tidak mengharap, ia tidak melihat apakah nanti kekasihnya ini, perempuan ini akan memberi imbalan. Tetapi karena dorongan rasa cinta, ia melakukan keinginannya atau pekerjaan tersebut. Demikian pula seseorang beribadah kepada Allah, walaupun dia sudah ikhlasul muhibbin, tidak mengharapkan imbalan, tetapi tidak jarang ia masih memiliki rasa bisa mencintai, masih terjebak. Jadi mempunyai rasa masih bisa memberi kuota, masih bisa memberikan sebuah permintaan-permintaan perempuan tersebut. Begitupun orang yang sudah dalam level ikhlasul muhibbin. Saya sudah beribadah, saya sudah melaksanakan mujahadah, saya sudah bisa melaksanakan ini dan itu dan lain sebagainya, masih memiliki rasa bisa beribadah kepada Allah. Para hadirin, masih sering terlupa bahwasanya ia yang menjadikan dia bisa bergerak, yang menjadikan dia bisa beribadah, bahkan yang bisa menjadikan ia hidup, bernapas dan lain sebagainya, ini semata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, dari sisi kemurnian belum murni, ibarat emas 24 karat. Padahal yang didahulukan, yang diinginkan oleh Allah ketika seseorang beribadah kepada Allah ini harus betul-betul beribadah seperti emas 24 karat, yakni ikhlas yang murni tanpa kecampuran apapun. Dan yang dapat melakukan atau yang dapat beribadah dengan demikian ini adalah orang-orang yang telah mencapai maqam ikhlasul arifin. Apa itu ikhlasul arifin? Siapa ikhlasul arifin ini? Ikhlasul arifin ini adalah ikhlasnya orang-orang yang telah beriman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, musyahadah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga dia di dalam beribadah, di samping dia ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun, dia juga tidak merasa bisa beribadah. Tetapi kemudian dia memahami, menyadari bahwa segala gerak-gerik, segala naik turunnya nafas, berkedipnya mata ini karena adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua adalah daya dan upaya yang diberikan Allah. Maka di dalam wahid ini disebut lillah dan billah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan oleh beliau Hadratul Mukarram Al-Habib Husain bin Toha Al-Yahya, kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah, insyaallah semuanya yang hadir di sini agar diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah yang lemes-lemes dihilangkan lemesnya, dan insyaallah yang belum istiqomah diistiqomahkan, yang belum istiqomah diistiqomahkan. Kira-kira insyaallah bisa ngajak ya, bisa ngajak ciron, tetangga. Dan insyaallah, sebab karena apa? Buat kita masing-masing. Kalau kita jasad ya, kalau diperhatikan secara seksama ya, secara logika aja ya, kalau jasad yang terlihat itu dikasih makannya dengan apa? Coba, kalau jasad yang terlihat yang dikasih makannya dengan apa? Nah, ketika kita mengkonsumsi buat jasad ini sesuatu yang terlihat, yaitu nasi ya,
lauk pauk dan lain sebagainya. Nah, ketika kita makan sesungguhnya ya, di situ tuh banyak orang yang nggak paham ya. Jadi ketika minum tidak dihabiskan, ketika makan tidak dihabiskan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mubazir di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika makan, ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Habibah Khadijatul Kubra bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau makan sedikit sekali, cuma 3 suap? Sesungguhnya ya Ummul Mukminin, aku makan ini 3 suap ini, aku ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga makanan saya ini tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kalau kita perhatikan buat semuanya ya, kalau Habib memperhatikan ya bagi seluruhnya ya, kalau Habib memperhatikan di akhir-akhir ini banyak orang yang makan ini banyak yang tertinggal sisanya alias mubazir, tapi gak jarang lagi Jember ya, sisa-sisaan ke Jember. Nah yang sebenarnya ini adalah ketika kita makan itu harus dihabiskan semua, jangan ada yang tersisa. Untuk apa? Karena kita melakukan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu dengan sebaik-baiknya sesungguhnya disitulah ada ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang yang paling bersyukur. Makanya orang yang paling bersyukur itu adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun rezekinya di hari ini kita mensyukuri. Contoh hari ini ya misal Habib jualan timun ya, kebetulan timunnya ini habis semua. Iya, Habib pribadi misal ya, Habib pribadi ini jualan timun ya, pada pengen tuku beli ya, pada tuku kabeh akhirnya top, tapi alhamdulillah oleh batinnya setitik ya. Disyukuri oleh batinnya apa maning alhamdulillah ya kan. Nah misalkan Gusti Allah maringi diparingi rasa sakit setitik, nah itu adalah ujian. Artinya apa? Artinya Gusti Allah sayang ya dirine kita masing-masing. Artinya Gusti Allah benar-benar maringi kesayangannya luar biasa. Apa dia beli dibayar sakit-sakit ya, aman sepeda teh waras bae. Watira kok lah kesyukuran nih, kok diingat. Nah, kapan sakit? Kapan sakit akhirnya apa? Akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ingat ya Allah, kita meninggalkan ngelalayakan sholat ditunda-tunda, akhirnya sholatnya jam 2:30, akhirnya sholatnya jam 5:30, akhirnya maghribnya kelewat. Nah jadi insya Allah barang-barang belajar diutamakan, amal sebenarnya dapat panggilan hayya lis-shalah, ayo marilah kita sholat ya, hayya lil-falah, artinya apa? Hah? Kebahagiaan. Apa? Menuju kebahagiaan. Nah, barang anus dipanggil kayak gue lah kasih marah. Nah, akhirnya pada nyepelekaken waktu. Akhirnya apa? Gusti Allah maringi rizkine pada setitik. Ada terlunta-lunta. Akhirnya maning dia keluh lemes. Sugikine oleh rizki maning bagi lemes ya. Sugikine oleh rizki maning dadine insyaallah salat siji ya. Amanat insyaallah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hai kalian umatku, apabila ingin diberikan oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW, satu, yang pertama itulah jagalah sholat ya. Yang paling pertama itu jagalah sholat. Yang kedua apa aja? Yang kedua nah, bukan baca Quran, bukan pada bentang-bentung ya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus ada nih. Jadi rasa syukurnya berupa apa aja? Nah rasa syukurnya nah kelingan ya. Akeh zaman sekian kan pada berdua kerjaan. Akhirnya kan pada nongkrong apa segala macam. Akhirnya pada terlunta-lunta. Nah jadi dia rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipai rezeki pirabai bersyukur. Kelingan bae dinakian pai 5.000 bersyukur oli 5.000. Wali 11.000 disyukuri, wali 11.000, wali 70.000 alhamdulillah. Lui ya lebih alhamdulillah imani. Nah, setiap kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini begitu tinggi, ikhlas lillah. Tadi yang sudah diucapkan oleh Ustaz Bisri ya. Makanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya masing-masing ya. Yang pertama aminin, yang kedua muhibbin. Nah, rasa muhibbin ini berarti adalah ikhlas billah.
Insya Allah semuanya yang hadir di sini bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah semuanya yang hadir di sini rezekinya yang seret-seret, Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan seretnya. Insya Allah ujiannya diangkat semua. Yang belum rumah tangga secepatnya diberikan istri. Nah, yang duda-duda Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kasih istri. Sing insya Allah masih muda, sing anak kekuatan, rezeki anak lebih, sing wis dua istri pengen nambah bani kok tak doang di sepeda bani. Tapi insya Allah walau tangguhan ya artinya apa? Artinya adil, sana izin sing rapi pertama. Apa aja sing rapi pertama durung diizini ya kondisi tanggone waktu sing tepat. Misalnya waktu Nah insya Allah mudah-mudahan kami sing hadir bisa istiqomah, amin ya Allah. Rizkinya buakannya lewane, amin ya Allah. Dan insya Allah sing duda-duda secepatnya dipai jodoh supaya aja ngelamun baik, supaya aja katisen. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan semua kepada kita yang hadir di sini, dan insya Allah di malam yang penuh dengan keberkahan, apalagi ini di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mendekati Ramadan. Kita bersama-sama membacakan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keturunannya agar apa? Agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bijahi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Nabi Adam wa Hawa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Zakaria, wa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi al-Azmi min al-anbiya wal mursalin wa minhum as-sahabat ajma'in, khususan Al-Qadr wa Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Sayyidina Ali wa radhiyallahu anhu Sayyidina Syarah al-mubashirin bil jannah, khususan Al-Qadr wa Sayyidina Habab wa Fatimah az-Zahra wa Sayyidina Habab Khadijah al-Kubra wa Sayyidina Habab Aminah binti Wahab, Sayyidina Habab Maryam binti Imran Abu Aisha wa Sayyidina Habab azwajha Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Habab Aisyah ar-Ridha, Sayyidina Habab Sahrul Badr wa Sayyidina Habab Zainab, Sayyidina Habab ahli Badr wa ahli Hudaybiyah wa jami' ali bait Rasulullah wa ahbab wa dzurriyyah Rasulullah Rasulullah al-Fatih wa Sayyidina Imam Ali Sayyidina Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far as-Sadiq, Imam Ali al-Muraidi, Imam Musa al-Kadim al-Ridha, Muhammad an-Nagib, Isa an-Nagib, Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah Ahmad bin Isa bin Ubaidillah al-Qasim Muhammad Sahib Arbat al-Sadim al-A'zam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Abi Ali al-Faqih, Sayyidina Habib Ali al-Faqih, Sayyidina Habib Muhammad bin Adillah al-Muqaddam, Sayyidina Habib Abdurrahman, Sayyidina Habib Umar Muhammad, Sayyidina Habib Abu Bakar Abdurrahman Subah wa khawtul jami' wa sallallahu alaihi wasallam, Habib Abdullah bin Abdurrahman Subah Ahmad bin Habib Ali bin Abdul Nasir, Habib Ahmad bin Abdul Nasir, Habib Abdullah bin Abdul Nasir wa khawtul jami' wa sallallahu alaihi wasallam, Habib Abu bin Abdullah an-Adana al-Idris, Habib Abdurrahman bin Abdullah, Habib Abdullah bin Abdurrahman, Habib Salim bin Ali bin Ahmad bin Jahta bin Habib Ahmad Syekh Abdul bin Abdul bin Bakri bin Yudhi Syekh Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhirih wa qadra mawfurih bin Habib Syekh Abu Bakar bin Salim bin Habib bin Abdurrahman wa al-Arshi bin Habib Yusuf bin Abdul Hasan bin Rahis Ahmad Abu Mahram al-Hajar Ahmad bin Husain Abdul Ahmad bin Husain bin Habib bin Anfas Habib Umar bin Abdurrahman atas Syekh Ali bin Abdul Baras sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali bin Habsyi bin Habib bin Habib Ali bin Muhammad Habsyi suntud Rasulullah Habib bin Syahada la salibad wal bilad Habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa sallallahu alaihi wasallam wa surut al-Audiya sallallahu alaihi wasallam, bin Ahmad bin Ali Abdullah bin Idris bin Ahmad bin Yahya bin Habib Musyab bin Syekh Habib Ahmad bin Yusuf bin Ali bin Tahab Yahya bin Habib Umar bin Fadl sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Fatah bin Muhammad bin Hamid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim bin Habib Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Zumada bin Habib Ibrahim bin Ahmad bin Salim bin Zumada bin Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Ubay bin Habib Abdullah bin Abdul Ali bin Habib Abu Bakar bin Ahmad bin Yahya bin Habib Umar bin Hud bin Sibah Makkah wal Madinah, fi ahli Hadramaut San'a wal Yaman, fi ahli Misri, fi ahli Sudan, fi ahli Syria, fi ahli Palestin, fi ahli Syam, fi ahli Khurasan,
بأهل والمشرق والمغرب اللهم انصرنا للمسلمين للفلسطين للقوات للفلسطين اللهم انصرنا للمسلمين للقوات للفلسطين اللهم انصرنا للمسلمين للقوات للفلسطين اللهم اجعلنا والقرآن العظيم والضياء والنور والبهجة والروحة والريحة والفسح والرضوان والبشارة والعمل برافع نذر المهاجر والذي علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبعطياتهم وداولهم عليهم اجمعين ان الله يعيد علينا من بركاتهم واسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والاخره بسم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Habibur Husain bin Toha Al-Yahya yang telah menyampaikan kuliah wahidiyah teriring doa jazakumullah khairati wa asadatid dunya wal akhirah amin. Hadirin yang saya hormati, marilah acara ini kita tutup dengan tasabuhan dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad suhada Jamal radhiyallahu an dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya dan 4 penjuru. Para hadirin sekalian dimohon untuk berdiri menghadap ke arah barat. Kita panggil umat masyarakat jami'al alamin, utamanya diri kita pribadi para hadirin hadirat. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah, wa qul ja'al haq wa za'al batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah, wa qul ja'al haq wa za'al batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah timur. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah, wa qul ja'al haq wa za'al batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Fabirru ilallah, fabirru ilallah, fabirru ilallah, wa qul ja'al haq wa za'al batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah selatan. Al-Fatihah. Ya Syafi'an alaihi salatu wassalam,
Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Hadirin yang berbahagia, atas nama penata acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wa min rasulih sallallahu alaihi wasallam, as-syafa'ah wa tarbiyah, wa min awal sahabat Jamal radhiyallahu anhu, wal barakah wal karamah wa nadrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.